poin-poin presentasi. Dalam presentasi ini ada 3 poin. Yang pertama, prinsip dasar TQM atau Total Quality Management menurut para ahli, menurut Ronald Fisher, Deming, Ishikawa, dan Taguchi. Lalu yang kedua ada penjelasan TQM Framework. Yang ketiga ada penjelasan benefit dan juga kendala dari penerapan TQM di perusahaan. Pada poin pertama, di sini TQM menurut Ronald Fisher. Menurut Ronald Fisher menciptakan dasar yang kuat dari metode statistik seperti DOE atau Design of Experiment dan Analysis of Variance atau ANOVA pada tahun 1930-an. DOE adalah salah satu alat yang paling ampuh yang digunakan oleh banyak organisasi dalam pemecahan masalah dan perbaikan proses. ANOVA juga menjadi dikenal luas setelah dimasukkan pada bukunya Statistical Method for Research Workers pada tahun 1925. Jadi menurut Ronald Fisher itu, dia menciptakan dasar yang kuat dari metode statistik untuk terkait dengan total quality management. Lalu menurut Deming menyatakan bahwa implementasi konsep mutu dalam sebuah organisasi memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen. Jadi menurut definisi Deming tersebut bahwa konsep mutu dalam sebuah organisasi atau dalam suatu perusahaan dibutuhkan perubahan atau perbaikan secara berulang-ulang. Dan juga Deming ini menciptakan sebuah kombinasi PDSA yang dimodifikasi dari PDCA, karena yang dikenal PDCA itu oleh Deming, namun Deming sendiri menyatakan bahwa PDCA itu adalah metode Shewhart. Nah, menurut Deming ini dia memodifikasi menjadi PDSA dari asalnya PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action, dan dia memodifikasi dengan Plan, Do, Study, Action. Lalu yang ketiga ada menurut Ishikawa. Ishikawa ini dia menggunakan the total quality control concept dan mengadaptasinya untuk orang Jepang. Ishikawa terkenal karena pengembangan diagram sebab dan akibat atau fishbone diagram, yang kadang-kadang juga disebut diagram Ishikawa. Seperti ini. Selanjutnya menurut Genichi Taguchi. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Taguchi mengembangkan konsep loss function yang menggabungkan biaya, target, dan variasi menjadi satu metrik. Metode Taguchi merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dalam menekan biaya dan resource seminimal mungkin. Jadi intinya TQM itu kembali yaitu suatu proses metode kuantitatif untuk dilakukannya improvement yang berkelanjutan untuk suatu organisasi. Seperti itu. Lalu yang poin kedua di sini adalah TQM Framework. TQM Framework ini dimulai dari pengetahuan yang diberikan oleh para ahli seperti Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Crosby, dan Taguchi. Mereka ini berkontribusi pada pengembangan prinsip dan praktik di sini. Dan juga beberapa dari alat dan teknik digunakan dalam aktivitas produk ataupun layanan. Adapun umpan balik dari pelanggan atau customer, internal maupun eksternal, atau pihak yang berkepentingan memberikan informasi untuk terus meningkatkan sistem, produk, dan atau layanan organisasi. Jadi dari tools and teknik tersebut di sini terdapat banyak cara dan juga teknik atau alat dalam menggunakan TQM ini. Benefit penerapan TQM yang pertama itu
membuang hal yang tidak diperlukan dengan menguji semua prosesnya secara kontinu. Lalu juga yang kedua ada perubahan kualitas produk dan layanan yang akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, lebih menghargai dan mengakui staf, di mana staf ataupun pekerja itu dapat terinspirasi dengan merasa dihargai dan diakui. Dan dari hal tersebut akan memberikan produktivitas yang lebih baik dan menghasilkan mutu yang terbaik. Lalu yang keempat, terbangunnya prosedur komunikasi yang baik. Selanjutnya ada kendala penerapan dari TQM. Yang pertama itu kepemimpinan. Kepemimpinan di sini yang menjadi kendala yaitu yang kurang baik, pemimpin yang kurang baik yang tidak mau tahu tentang bawahannya, seolah organisasi atau perusahaan itu berjalan secara alami. Itu dapat menjadi kendala. Yang kedua itu kerjasama tim. Kerjasama tim yang kurang sesuai ataupun yang biasa terjadi konflik yang seharusnya itu tidak terjadi dapat menghambat kualitas dari manajemen. Itu pun akan menjadi kendala. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi di sini terkait dengan proses penyebarluasan dari visi misi kepada stakeholder di luar lembaga. Itu pun akan menjadi kendala. Dan yang terakhir adalah ekspektasi. Ekspektasi ataupun harapan yang berlebihan itu pun akan menjadi kendala jika kondisi organisasi ini belum mampu untuk menghadirkan dari ekspektasi para anggota organisasinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.